semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Susanti. Saya mahasiswa Teknik Media Digital Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai C++ dengan IDE-nya yang saya gunakan adalah Microsoft Visual C++ 2010 Express. Untuk lebih jelasnya, maka di sini saya akan mulai dengan instalasi IDE-nya. Dimulai dari di sini saya sudah mempunyai CD. Kemudian kita open autoplay. Kita langsung run di sini untuk menginstal Visual C++ 2010 Express. Kita pilih pada ini setup ini, kita pilih C++ 2010 Express. Kemudian setupnya copying source, menunggu di sini cukup lama. Untuk ID ini yang saya pilih karena cukup simple dalam penggunaannya. Di sini uncheck saja yang ini. Ini adalah box untuk C++. Kita klik next. Kemudian seperti biasa I have read, next. Kemudian biarkan dia diinstal di folder yang seperti biasa, default seperti biasa. Kemudian di sini untuk instalasi kita menunggu cukup lama sampai instalasi ini selesai. Setelah instalasi selesai, setelah kita menunggu cukup lama, di sini kemudian setup complete untuk Microsoft Visual C++ 2010 Express. Kemudian kita klik exit. Ini dapat kita close. Setelah itu seharusnya di bagian sini di menu sudah ada program baru, yaitu Microsoft Visual C++ 2010 Express. Untuk memulai kita klik di sini. Ini adalah tampilan awalnya. Kemudian terbuka. Ini ada start page untuk page yang baru. Ini adalah guide-nya untuk penggunaan Microsoft C++ 2010 Express. Kemudian untuk membuat sebuah project baru, untuk project C++ kita klik new project. Di sini saya menggunakan Win32 console application. Untuk solution name, ini adalah nama project kita. Misalnya saya namai mulai, bebas namanya. Di sini program pertama. Di sini adalah location, adalah lokasi penyimpanan dari program yang akan kita buat nantinya. Di sini saya di project C++, select folder, kemudian klik OK. Kemudian setelah itu muncul Windows seperti ini. Welcome to the Win32 application wizard, and then klik next. Untuk console application kita uncheck yang ini, kemudian cek yang empty project, biarkan di console application. Klik finish. Ini adalah solution, lalu solution baru terbuka di sini dengan project program pertama. Kemudian
untuk membuat sebuah file baru, membuat sebuah file C++ yang baru, maka di sini kita cukup mengklik kanan di bagian ini, kemudian new item, lalu kita pilih, karena kita akan membuat program C++, kita pilih C++ file, bebas, kita namakan proc1 misalnya, kemudian add. Untuk pernyataan pertama, bisa kita mulai dengan statement. Ini adalah program C++ pertama saya. Jika hanya ingin menggunakan satu baris, maka digunakan double slash. Tapi jika statement yang digunakan ingin lebih dari dua baris, maka lebih dari satu baris, maka digunakan slash dan bintang. Misalnya nama saya Susanti, 120. Nah, untuk memulai project baru, jangan lupa untuk menambahkan header atau library di atasnya. Kemudian di sini includekan sebelah library, dimulai dengan tanda case, include. Library yang kita gunakan di sini adalah untuk input output, digunakan IOStream. Kemudian setelah itu kita tambahkan fungsi utama. Jadi di setiap project pasti ada fungsi utama dalam project tersebut. Misal di sini kita ingin mengeluarkan tulisan hello world. Jadi di sini std cout hello world /n. Ini adalah fungsi enter atau fungsi untuk berpindah ke baris berikutnya. Kemudian ada return 0. Untuk return 0 ini sendiri adalah yang menyatakan bahwa fungsi main ini berakhir pada return 0. Kita coba untuk compile. Kita build, sukses. Untuk melihat program tersebut dapat kita debug start new instance. Nah, hasilnya tadi telah keluar tapi tidak terlihat. Jadi di sini kita gunakan sistem pause agar tidak langsung keluar dari program tersebut. Jadi di pause terlebih dahulu baru keluar dari program. Kita coba debug lagi di sini. Like to build it, yes, klik yes. Nah, di sini hello world. Kemudian please ini adalah pause-nya tadi. Jadi untuk hello world seperti itu. Fungsi n ini dapat juga digantikan dengan std nline. Jadi untuk berpindah ke baris baru juga sama saja hasil keluarannya sama. Agar tidak terlalu panjang, jadi setiap program tidak menggunakan std ini sebelum memulai suatu perintah,
std ini dapat kita pindahkan ke sini dengan menambahkan using namespace std. Jangan lupa tambahkan titik koma dan kita debug lagi, maka hasilnya akan sama. Tetapi untuk program tidak terlalu panjang karena menggunakan std tadi. Kemudian jika ingin memasukkan sebuah nilai, misal untuk memasukkan sebuah angka, maka kita menggunakan fungsi cin atau cin. Misal di sini cin, kita buat dulu tipe datanya, misalnya integer a, cin a. Kemudian untuk menampilkannya kita angka adalah a. And line. Di sini pasti akan error karena seharusnya di sini untuk pernyataan ada tanda petik. Jangan lupakan tanda petik. Kita save, coba kita debug. Ada error di sini. Untuk mengetahui errornya, kita klik di sini error list. Ini kurang titik koma, jadi jangan lupakan titik koma di setiap akhir baris kalimat. Kita coba debug kembali apakah sudah benar program ini. Masukkan angka, misal 2, angka adalah 2. Itu adalah untuk menginput. Kemudian jika ada error kesalahan, di sini saya telah menyiapkan program yang bisa dikatakan tidak benar. Jadi kita di sini akan mencari error dari program tersebut. Nah, ini misalnya kita compile, maka akan error. Di sini error bisa dilihat di sini, atau jika kita ingin melihat secara lebih itu, kita gunakan view, other windows, kemudian error list. Di sini muncullah semua error yang ada pada program tersebut. Tinggal diklik, maka error tersebut akan menunjukkan ke bagian mana program yang salah. Jadi untuk di sini yang kurang adalah header. Kita belum menambahkan header. Untuk C++ di Microsoft Visual C++ 2010 Express, biasanya header-header seperti ini tidak perlu dimasukkan kembali, tapi untuk agar program tersebut jalan dengan benar dan dapat jalan di IDE mana saja, jadi kita harus membiasakan memasukkan library. Tapi untuk Microsoft Visual C++ ini kelebihannya sendiri adalah jika tidak ada header, maka program akan tetap dapat berjalan, tetapi mengeluarkan warning tertentu atau error. Kemudian di sini untuk using namespace std seharusnya menggunakan titik koma. Kita coba compile lagi, masih tetap error. Kemudian untuk melihat error list tadi, kita klik di sini. Dia langsung akan menunjukkan ke tempat di mana errornya. Kemudian di sini seharusnya di setiap akhir baris kalimat terdapat titik koma. Di sini tidak ada satupun titik koma, jadi kita tambahkan. Kemudian
untuk return misalnya seperti ini, kita coba compile kembali, succeed, tidak ada error, no warning dan null message. Kemudian kita coba debug, like to build it, yes. Karena tidak di pause, tidak terlihat, tapi sebenarnya program itu telah jalan. Yang akan muncul adalah seperti ini. Sekian video tutorial tentang instalasi dan sedikit cara penggunaan Microsoft Visual C++ 2010 Express. Semoga videonya ini berguna. Terima kasih telah menyaksikan video saya.